Al-Ustaz Muhammad Fadli. Semoga para habaib kita, para alim ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan himmah beliau semua, niat beliau semua dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para saudara-saudara kami, saudara kita sekalian yang hadir di tempat ini, semua kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan curahan kasih sayangnya kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Nikmat ini, kata para ulama, setiap nikmat tersebut ada perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tasilu ni'matun ila ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasul. Tidak akan sampai satu nikmat pun, kata ulama kita, kepada seseorang walaupun ia kafir, melainkan dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini dengan berkah keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para ulama, dari tuan-tuan guru kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk mengenal ilmu tauhid yang pertama. Ilmu mengenal Tuhan. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang awal. Diajarkan oleh guru-guru kita sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiznya dan saling sebagainya. Itu diajarkan oleh guru kita, dijelaskan, dikasih pemahaman seperti ini, sehingga hati akalnya meyakini bahwa ajaran ini ajar yang benar. Akal itu tidak pernah menolak adanya Allah. Akal tidak pernah bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak ada, terima dari akal. Akal menerima adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam yang begitu luas, terjadi setiap hari, setiap saat, keadaan makhluk yang bergerak di sini, siang, malam, semuanya itu ada yang ngatur. Ada yang menciptakan. Dari setiap detik berikut hingga sampai hancurnya alam nanti, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berkumpul sini tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk berada di tempat ini. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mata, pendengaran, hati, dikasih lisan. Semuanya itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya untuk apa? Dengan akal kita disuruh untuk tafakur, berfikir bahwa alam ini ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Tapi tidak, akal kita ini, pikiran kita ditujukan untuk besok saya mau cari duit, besok mencari harta, itu aja gunakan. Tidak lain, gunakan untuk apa? Untuk mikirkan banyak isu. Saya punya pengen ini anak saya soleh. Tapi yang sesungguhnya akal kita itu kita menemukan bahwa alam itu harus tafakur sehari. Ya Allah, niat makhluk ini dengan Allah, makhluk ciptaan semuanya. Desain orang lihat anaknya, ini anak saya dulu enggak ada, sekarang ada. Pernah enggak kita ibarat saya enggak mungkin dia sudah zuhud, dia kan mikir. Saya itu enggak terpikir waktu bikin anak saya itu matanya kayak gini, hidungnya kayak gini. Enggak kan? Enggak, bukan gitu. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu hukum adat aja yang Allah bikin. Ibaratnya itu laki-laki perempuan berhubungan, anak. Ada juga dalam anak, ada juga. Semua itu lah diatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap
tercurahkan kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa untuk umatnya. Kita di tempat ini sebenarnya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri majelis seperti ini. Ini adalah salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Tapi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini kita rasakan. Di antara kita ada alim ulama. Kata Imam Syafi'i itu, salathatun tazidu fil aqal. 3 perkara yang menambah kecerdasan akal. Yang pertama kata Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, duduk di majelisnya para ulama. Itu orang cerdas. Kalau nak cerdas duduklah dekat ulama. Kalau nak cerdas duduk dengan ulama. Ulama. Kenapa? Saat kita dekat ulama, kita ingat bahwa hidup kita ini tidak lama. Ada kematian di depan kita. Ada kematian. Siapapun pasti akan merasakan kematian. Dan ingat, pada saat kita duduk dengan para ulama, bahwa hidup kita ini hakikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Setiap hari kita menentang Allah. Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Guna mata sebenarnya untuk memandang yang baik, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Telinga kita digunakan untuk mendengar yang baik, digunakan untuk apa? Untuk mendengar ribahan orang. Lisan kita digunakan untuk apa? Untuk mengunjing, untuk menilai buruk orang itu, ini segala macam. Dekat dengan ulama ngasih solusi. Ini dari Rasulullah SAW. Jaga lisan, nak selamat, jaga pikiran, jaga hati, jaga pandangan. Itu depan ulama. Coba di pasar cari dah hati. Kau jaga hati, jaga mata kau hati. Cabai macam tu tak? Yang kedua, mujalasatus salihin, duduk di majlisnya, duduk bersama orang-orang soleh. Kalau duduk dengan orang soleh itu menambah amal kita, menambah ilmu kita. Hari hidup orang soleh itu bagus. Ulama-ulama kita, tuan guru itu, mereka hidup dengan ilmu. Orang soleh itu mereka udah sehari itu dengan ilmu. Nak ke sana. Yang terakhir, watarkul kalami fima la ya'ni, yaitu meninggalkan pembicaraan, ucapan yang tidak bermanfaat itu. Tinggalkan, tapi tidak. Kita kan majelis gini kan. Kaget balik lagi majelis lain cerita lagi. Usianu tu kayak kau tu semua. Ya tak? Macam itulah. Itu kita. Tapi setelah macam tu lagi hadir majelis lagi saya, ya Allah, saya kau banyak dosa macam. Banyak saya dosa. Di majelis ingat dosa, lepas majelis ingat lagi. Ya tak? Nah, ya Allah, banyak dosa saya kau. Lepas majelis lagi ulang lagi. Itulah kita, ya tak? Makanya kita mau sama-sama duduk majelis ini banyak-banyaklah untuk memperbanyak niat. Ikuti niatnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau duduk di majlis seperti ini, mereka selalu berniat yang banyak. Niat utama memang lillah, semata-mata karena Allah. Tidak lain tujuan kita itu karena Allah. Bukan karena dah enak sama Ustaz Fadli, datang dan apa. Lagi dah dori tanya. Dah enak sama Habib Wasid. Dah enak di situ. Lupa lah tadi lillahi ta'ala dia. Agak goyang kau megangnya dan dia megangnya. Niat itu tadi memperbanyak niat. Boleh memperbanyak niat menuntut ilmu, berniat untuk membersihkan hati, berniat untuk apa lagi? Menambah keberkahan, berniat lagi bertobat kepada Allah, berniat seperti niatnya orang-orang soleh. Ya Allah, saya berniat seperti Habib pula, duduk menjadi niat seperti ini. Semuanya disebutkan.
Beliau-beliau orang-orang alim itu niat wah luar biasa semua. Kita ni tak niat. Akhirnya sana ada nasi apa makan pula apa. Makan kira tak? Itu masih hawa nafsu tu masih melonjak dalam batin itu. Wah. Hawa nafsu kita tu terkadang mendahului akal gitu. Ngapo kita ni saat ini tidak merasakan bahwa seperti pahal kita saat ini nih, kalau para ulama itu selalu merasakan apa begini, selalu dipandang oleh Nabi apa yang qala yang kemarin tu. Qala Imam Al-Habbar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih radhiyallahu inna Muhammadan wa Aliyan wa Fatimah wal Hasan wal Husain yanzuruna ilaikum min ananis sama' madza taquluna wa madza taf'alun. Sesungguhnya Nabi Muhammad, Al-Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah, Al-Imam Hasan, Imam Husain yanzuruna ilaikum min ananis sama', memandang kita semua ini umatnya dari atas langit ini ta'azzuzin Allah. Madza taqulu, setiap apa kita ucapkan dalam sehari itu tengok teman Nabi. Dan apa yang kita lakukan dalam sehari itu dipandang Nabi. Tapi kita tidak merasakan. Tidak merasa bahwa kita itu sedang diawasi oleh Nabi. Tidak merasa. Kenapa? Karena kita tidak ada ilmu. Tidak merasakan. Kenapa? Hawa nafsu dalam mendului kita. Syahwat dalam diri kita. Dalam mendului. Luar biasa. Kita ini kalah terus dalam sehari-sehari itu. Kalah terus sama hawa nafsu. Kalah terus sama syahwat. Hati kita banyak penyakit. Ada penyakit hasad, hasud, iri, dengki, riya, ujubnya ada galau itu. Nah, bersyukur malam hari ini dipanggil oleh Nabi, ayo yang mau bertobat, yang mau dekat dengan Allah, yang mau cari keberkahan, cari ilmu, nyari faedah, yang mau membersihkan batin di majelis seperti ini. Majelis inilah untuk membersihkan hati-hati kita. Karena majelis ini bersambung kepada Nabi. Dulu kita punya guru punya guru ngumpul terus majelis bersambung itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu kata guru saya itu yang hadir di sini semua ada sambungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita juga membaca daripada Ratibul Haddad, susunan yang dibikin, yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan wirid-wiridnya Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wah, Imam Haddad. Maulidnya karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini ulama-ulama yang arif billah, yang mengenal Allah. Hidup para ulama-ulama seperti Imam Haddad, Habib Umar. Itu batinnya itu dipenuhi dengan Allah, dengan Rasulullah dan lain. Tujuannya itu itulah. Ngajar manusia ilmu itu tujuan Allah, tidak lain bukan Allah Taala. Mengumpulkan orang untuk ada majelis tujuan Allah. Dan apa? Sudah kewajiban dia, sebab mereka orang alim, dia mengetahui, wajib memberi tahu. Orang yang bermaksiat karena kebodohannya. Sedangkan kita orang yang tahu tapi bermaksiat, terlebih lagi. Seperti saya misal gini, kan aja kamu haram. Kaki di rumah lakukan itu. Kamu ngendak. Ya, tak bisa kita kecakap itu. Cuma kita berniat belasan yang saling berbagi ya. Sini ada teman-teman guru kita ambil keberkahannya, ilmunya. Duduk sesaat dengan para ulama itu luar biasa. Apalagi duduk sejam 2 jam. Faedahnya itu banyaknya. Al-ulama warathatul anbiya. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan tahta, jabatan, harta, riwayat Nabi untuk mendati. Kami bagi ada, Bib. Ada. Dati dah saya. Apa lagi tu umat ada diwaris tanah. Tu tanah untuk umat aku yang ada tu engkal dia. Ada tak? Dati. Nah, diwaris itu para ulama itu dia tahu sama Allah.
warisan Nabi di sini. Ada di sini di apa? Di Jambi ini warisan. Tidak ada tanah dah. Ulamanya diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan duduk dengan para ulama itu banyak dalam hadis-hadis. Kalau duduk dengan para ulama memandang dalam hadis apa? Man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfir ila yaumil qiyamah. Barang siapa memandang orang alim dengan pandang dia senang dengan orang alim, senang keadaan gembiranya dia. Allah ciptakan satu malaikat dari pandang tersebut untuk dia beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Nah, ini keutamaannya. Semua kita selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hidup kita dibimbing oleh Allah. Di saat kita meninggal nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti kita merenggang ajal kita, tatkala keluar ruh dari berpisahnya ruh dan jasad kita dalam keadaan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti di alam kubur kita diselamatkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti kita menghadap di padang mahsyar, kita diberi naungan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pangkatnya Nabi Muhammad, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan mereka para anbiya, para ulianya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kita mengaku kepada Allah kita ahli dosa, kita ahli maksiat, kita ahli haram, kita kotor, kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hapus dosa masa muda kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa penglihatan kami ya Allah. Ampuni dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa pendengaran kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Ampuni dosa pikiran kami ya Allah. Ampuni dosa kedua tangan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua kaki kami ya Allah. Ampuni dosa ruh dan jasad ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Birahmatika ya Allah. Birahmatika ya Allah. Birahmatika ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sebersih hati walimu ya Allah. Bersihkan hati kami sebersih hati walimu ya Allah. Bersihkan hati kami sebersih hati walimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mengaku kami riya, kami sombong, kami ujub, kami semuanya ya Allah. Dan berkah Rasulullah bimbing kami, selamatkan kami dari segala penyakit ya Allah. Selamat kami dari segala bala, dari segala tipu daya hawa nafsu, segala tipu daya syahwat, segala tipu daya syaitan. Selamatkan kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Gabulkan hajat kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Gabulkan hajat kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami mohon kepada orang tua kami telah meninggal ya Allah, limpahkan rahmatmu, ampunmu, maghfirahmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan kami, jangan kau azab kedua orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, panjang umur guru-guru kami ya Allah. Gabulkan hajat guru-guru kami ya Allah. Permudahkan urusan guru-guru kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun umat Nabi Muhammad, siapapun umat Nabi Muhammad yang saat ini ya Allah, mereka lalai mengingat Nabi, lalai mengingat Allah, semoga kau bimbing, berikan taufik hidayahnya ya Allah. Yang umat Nabi Muhammad yang sedang kesulitan, berilah kemudahan ya Allah. Yang sedang dalam kesempitan, berilah kelapangan ya Allah. Umat Rasulullah saat ini mereka dalam kelalaian, berilah mereka taufik, peringatan kepada mereka ya Allah. Siapapun ya Allah umat Nabi Muhammad ya saat ini sedang merenggang ajalnya ya Allah, semoga kau wafatkan dalam husnul khatimah. Wafatkan dalam husnul khatimah. Wafatkan ya Allah dalam husnul khatimah ya Allah. Kami yang hadir majlis ini, bimbing kami ya Allah. Tarik lagi batin kami untuk hadir majlis ini ya Allah. Tarikan lagi kami untuk hadir majlis ya Allah. Dan belum tertarik, semoga kau Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk hadir majlis ini ya Allah. Kami mohon kepadamu, ampuni dosa tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa tetangga kami ya Allah.
Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan pangkat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Nabi barakati Rasulullah ya Allah, bi barakati para awliya-Mu ya Allah, apapun awliya yang hadir pada hari ini ya Allah, beri kami keberkahan mereka ya Allah. Beri kami keberkahan ya Allah. Beri kami keberkahan ya Allah. Tidaklah kami keluar dari majlis ini melainkan kami dalam keadaan terampuni ya Allah, dalam keadaan dinaungi oleh rahmat-Mu ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fakir mohon maaf tidak berniat untuk menggurui, berniat untuk menasihati. Kita sama-sama mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Jazakallah ya kepada Habib Muhammad bin Zalil berkah telah memberikan kita pemaparan Ustaz istiqomah di dalam Allah, dan kepada saya jadi doa khusus milad ya. Siapa? Muhammad